Dapet oleh dua lelaki di sini, Bang Yoris dan Mas Ihsan. Saya ke Bang Yoris dulu. Bang Yoris, ini ada pendapat dari masyarakat yang mengatakan kalau kewenangan Banggar yang terlalu besar sekarang berpotensi sebagai pusat terjadinya korupsi. Tanggapan Anda dari Badan Anggaran DPR? Sebetulnya begini, itu kan hak. Kenapa? Karena anggaran itu adalah hak rakyat, uangnya rakyat yang diberikan dengan harapan dikelola secara benar untuk kepentingan rakyat. Nah, kami di DPR itu kan diatur berdasarkan undang-undang tentang hak dan kewenangan. Ada kewenangan kita secara kolektif, yaitu hak budgeting, hak pengawasan, dan hak legislasi membuat. Nah, undang-undang itu memang dulu itu kan kita sebut dengan Panggar. Sekarang menjadi badan. Ya. Nah, mengacu kepada hukum Undang-Undang nomor 9 tahun 2009. Tentang MD3 dan Susduk itu. Nah, memang kalau menurut saya bahwa ada masa transisi yang perlu untuk antara pemerintah dan DPR ini untuk menyamakan persepsi tentang sistem penganggaran agar lebih transparan dan akuntabel yang kita. Kenapa selama ini tidak terjadi? Ya ini banyak persoalan, dan ini kita sudah coba dengan periode yang sekarang ini. Kami selalu melakukan proses penganggaran itu secara transparan dan terbuka. Tidak pernah ada rapat yang tertutup. Jadi kita mengundang siapa saja. Kemudian kita seluruh gubernur dan bupati. Agar tidak boleh lagi mengirim orang atau mendengar adanya orang-orang yang berkeliaran dalam tanda kutip yang disebut dengan calo. Benar sudah terjadi pembersihan calo itu nggak di Banggar sendiri? Kita tidak punya kewenangan untuk membersihkan itu. Tapi minimal ada kan surat kepada seluruh kepala daerah. Karena begitu kita lihat bahwa selalu kan ada pemberitaan, kan ada calo di mana-mana. Karena ini terbuka, tidak pernah tertutup kita rapat-rapat Banggar itu. Gitu. Bang Yoris, tahan dulu. Saya juga mau mengundang bergabung bersama kita yang kebetulan sudah hadir, Mbak Waude Nurhayati. Mbak bisa bergabung di sini bersama saya? Apa kabar? Ya, apa kabar? Mbak. Bagusnya Waude di tengah nih. Boleh. Silakan Mbak Waude. Gitu. Biar kita laki-laki mengapit. Ini juga Mbak Waude. Sri Kandi. Dari Badan Anggaran, dari fraksi PAN yang beberapa hari belakangan mungkin agak tersulut sedikit dengan adanya rilis dari PPATK ya Mbak ya, yang mengatakan ada aliran dana yang tidak benar di Banggar, dan itu mengindikasi adanya 21 transaksi yang signifikan nilainya, tapi dipertanyakan oleh Mbak Waude, siapa ini orangnya? Bahkan mungkin Anda juga merasa sedikit, karena Anda juga memiliki transaksi yang signifikan ya. Bisa Mbak Waude diceritakan sedikit? Kalau terkait Badan Anggaran dan Transaksi PPATK, sebenarnya kalau saya sih lebih punya aja, lebih pada mekanisme dan aturan. Karena kan tentu PPATK ini kan bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan, gitu loh. Artinya PPATK melaporkan atau diminta melaporkan ke DPR maupun ke Presiden itu adalah rutinitas setiap 6 bulan, setiap 6 bulannya kan, dan itu bukan transaksi orang per orang, jadi itu bukan transaksi pribadi-pribadi. Nah, kenapa saya sampai hari ini tidak merasa? Karena terkait dengan persoalan di Badan Kehormatan, bahwa saya merasa saya orang yang sedang berproses di BK. Tetapi penting diketahui oleh publik bahwa proses itu bukan proses soal calo anggaran atau soal keuangan atau soal tindak pidana. Itu proses tentang kode etik, penyebutan kalimat penjahat yang itu sudah dibuktikan bahwa tidak diucapkan oleh saya. Jadi saya sampai detik ini tidak merasa, tapi penting bahwa karena ini sudah terlanjur disampaikan oleh pimpinan dalam hal ini Mas Priyo dan yang lain, penting untuk menyebut nama saya daripada. Anda merasa gerah bahwa tidak disebutkan nama, tapi Anda jadi merasa bahwa Andalah yang terlibat dalam transaksi yang. Artinya kan kalau hemat saya ini sudah diumumkan, ini sudah disampaikan ke publik. Kenapa tidak sebut nama sekalian agar yang bersangkutan juga bertanggung jawab dan publik juga tidak berdebat siapa-siapa. Toh prosesnya juga sebenarnya sudah salah, mengumumkan itu juga sudah salah kalau menurut saya gitu. Mas Ihsan, Anda melihatnya seperti itu? Ini bisa atau tidak diumumkan? Waude Nurhayati hendak mencegah lahirnya sanksi moral dan sanksi sosial pada orang yang dilaporkan oleh PPATK tentang 21 jenis. Makanya kemarin saya tanya ke Waude, kalau dari 21 jenis transaksi arahnya ke Anda seperti kelihatannya kayak gitu, apa yang bisa dibuat oleh Waude? Mestinya bisa kita bilang salah satu jenis transaksi yang seperti apa. Nah, sayangnya baik Priyo maupun Pramono Anung gitu ya, tidak menyebut nama dengan alasan
tentu dengan alasan Rahasia. dengan bisa juga dengan alasan yang namanya juga tersangka sebagai macam gitu ya. Tetapi kan paling tidak akhirnya menimbulkan masalah tadi, ada persoalan sanksi sosial dan sanksi moral. Ya, Seorang Wadi Nur Hayati akan terkena sanksi sosial, sanksi moral sebelum yang namanya jelas diumumkan gitu posisinya. Itu sebenarnya yang dikehendaki oleh. Saya ingin mengatakan memang perlu, tetapi yang menarik lagi begini, kenapa kemudian PPATK bicaranya per orang, per satu orang. Dan kenapa tidak dalam kerangka sistem gitu ya, posisinya lebih lanjut, terutama dengan undang-undang tentang pencucian uang itu. Mestinya bicaranya kerangka sistem. Dan menarik lagi, kalau kita bicara sistem, itu mestinya yang dilihat oleh yang namanya PPATK, bukan satu orang, lalu kemudian pada satu jenis, sementara isu besarnya adalah Badan Anggaran dan Pusat Korupsi. Nah, saya ingin mengatakan pada Anggi dan pada pemirsa TV One, kalau orang kemudian bicaranya banggar demikian punya kekuasaan, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan pasal 8 itu pusat kekuasaan keuangan negara itu ada di Menteri Keuangan. Jadi juga salah. Jadi kita perlu tahu yang namanya akumulasi keuangan. Tapi itu kan bukan hanya banggar. pengawasan tetap banggar ya Mas ya. Itu pengawasan, Anggi. Perancangan, penerimaan, pengeluaran, pengontrolan itu sepenuhnya ada di Kementerian Keuangan. Itu saya pernah bilang di Komisi 11. Komisi 11, Anda kan kepengen ngubah Undang-Undang 17 2003. Kalau Anda bisa mengubah pasal 3, pasal 7, pasal 8, satu persatu saya cium tangan, saya bilang. Sampai kayak gitu saya ngomong. Artinya apa? Saya ingin mengatakan begini, proporsional kita ngeliat. Banggar memang punya hak sebagai budgeting rights, hak penganggaran. Tapi pada saat yang sama, ketika kita adu kekuasaan anggaran itu, luar biasa pada Kementerian Keuangan. Tapi gitu lah memang idealnya kan seperti itu Mas. Kalau kita lihat idealnya memang seperti itu. Tapi yang terjadi sekarang, contohnya kita ambil dua kasus saja nih. Di Kementerian dan juga Kementerian Menakertrans dan Kemenpora. Ada aliran dana yang memang mereka adalah staf khusus dari anggota-anggota Banggar sendiri yang ini dinilai jadi calo di sini. Nah, oke. Bang Yoris, kita tahan dulu nanti dijelaskan karena kita harus jeda dulu sebentar. Apa kabar Indonesia malam masih akan kembali saat lagi untuk Anda.